Satu, dua, tiga. Jaga Pancasila, satulah pendukungmu. Setia proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Hayata Bima Pusantara. Tiba satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5? P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Iya. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya, topik yang akan kita bahas yaitu berkarya melalui sampah. Ada yang tahu sampah itu apa? Tahu ya? Sampah sering kita lihat sesuatu apa? Sampah yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian proyek dari pelajaran kita yaitu membuatkan botol sebagai kerajinan tangan. Ya, botol minum yang habis kita beli, yang habis kita konsumsi, itu botolnya akan menjadi sampah kalau kita buang ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tutup botol. Kira-kira tutup botol ini bermanfaat atau tidak gitu ya. Oke. Nah, apa tujuan kita belajar proyek ini? Nah, tujuan pelajaran kita yaitu ini. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, apa? Mengembangkan kreatifan siswa. Jadi nanti dari tutup botol kita akan membuat sesuatu karya. Yang ketiga yaitu meningkatkan apa? Kesadaran lingkungan tentang dampak negatif sampah. Jadi sampah ini berdampak negatif, berdampak buruk kalau kita membuangnya sembarangan. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke dalam materi, ada video yang akan Ibu tayangkan. Ya, nanti dari video tersebut silahkan kalian analisis, silahkan kalian pahami apa yang ada di dalam video yang akan Ibu sajikan. Kalian pelajari dari sana, diambil intinya apa, nanti akan kita kerjakan LKPD. Akan Ibu bagikan LKPD. Siap ya? Oke, berikut ini videonya. Halo teman Kiki, setelah kita membahas kenapa sampah plastik berbahaya di video sebelumnya, sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Namun, gas beracun dihasilkan dari pembakaran ini. Gangguan kesehatan, terutama pernapasan, dapat terjadi jika manusia menghirupnya. Tiga, bahaya mikroplastik. Plastik dapat berubah jadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan gesekan fisik. Mikroplastik adalah partikel plastik berbentuk serat dengan ukuran 0,1 hingga 5 mm. Karena sangat kecil, seringnya mikroplastik termakan oleh ikan-ikan di perairan dan masuk ke rantai makanan. Bukan hanya di laut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik juga ditemukan pada air tanah, air ledeng, bahkan salju di kutub utara.
Para ilmuwan masih meneliti dampak mikroplastik pada tubuh manusia. Diketahui mikroplastik tidak dapat dicerna sehingga sebagian besar akan keluar bersama feses. Namun ketika jumlahnya sangat tinggi, mikroplastik sangat mungkin tertahan dan menumpuk pada organ tubuh sehingga berpotensi menyebabkan penyakit, mulai dari gangguan sistem saraf, hormon dan kekebalan tubuh, hingga meningkatkan resiko kanker. Mikroplastik juga bersifat layaknya transporter, yaitu memiliki kecenderungan mengikat bahan-bahan lain seperti limbah, logam berat, deterjen, dan pestisida. Saat masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan lain tersebut mungkin saja terserap dan meracuni tubuh. Keempat, mengurangi hasil panen. Ini dapat terjadi karena kesuburan tanah berkurang. Penyebabnya adalah tumpukan sampah plastik di atas permukaan tanah yang menghalangi penyerapan air dan peredaran udara di dalam tanah. Ya, anak-anak sekalian, dari video yang sudah kita sajikan tadi, yang sudah kita tayangkan ya, ternyata ada banyak sekali dampak negatif daripada sampah plastik. Yang pertama, dampak kesehatan bagi manusia, ya, dapat mencemarkan air, dapat mencemarkan udara, kemudian dapat mengurangi hasil panen, ya, dapat membahayakan atau bahaya mikroplastik. Nah, selain bahaya bagi kita manusia, ternyata sampah plastik ini berdampak buruk juga terhadap hewan-hewan lain, makhluk lain, ya, terhadap hewan laut, terhadap hewan darat juga. Kadang kalau kita buang sampah plastik sembarangan dapat menjerat kaki ayam, ya kan, tersangkut di kaki ayam dan sebagainya. Oke, baik anak-anak sekalian. Setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Ada pertanyaan di sini terkait tentang sampah plastik, silakan kalian isi, ya. Silakan kalian isi. Bagikan ke belakang. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, baik. Anak-anak sekalian, selanjutnya setelah hari ini kita mengenal apa itu sampah plastik, ya, maka kita akan membagi kelompok. Tujuan target tadi yang kedua, ya.